Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Saya Faiz Aidin dari Kembangan, Jakarta Barat akan membacakan dan menjelaskan tafsir Jalalain surah Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mufassir rahimahullahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Kautsari. Surah Al-Kautsar makiyatun aw madaniyatun wa hiya thalathu ayatin. Surah Al-Kautsar adalah surah makiyah atau madaniyah, yaitu ada 3 ayat. Dinamakan juga surah ini surah An-Nahl. Pendapat surah ini surah makiyah yaitu dikemukakan oleh sahabat Sayyidina Abdullah bin Abbas dan Imam Al-Kalbi, Imam Muqatil dan mayoritas para ulama mufassirin. Adapun pendapat yang mengatakan bahwa surah ini adalah surah Madaniyah, yaitu pendapat Imam Hasan Al-Basri, pendapat sahabat Ikrimah, pendapat Imam Mujahid dan Imam Qatadah. Dan yang masyhur adalah pendapat yang pertama, yaitu bahwa surah ini adalah surah Makkiyah. Sababun nuzul surah ini adalah ketika Nabi sedang berkumpul bersama para sahabat, lalu tiba-tiba Nabi mengantuk dan meletupkan kepalanya. Lalu tiba-tiba Nabi mengangkat kepalanya sambil tersenyum. Lalu para sahabat terheran dan menanyakan kepada Nabi, "Wahai Nabi, apa yang membuatmu tersenyum?" Lalu Nabi menjawab, "Telah turun padaku barusan satu surah yang Nabi membacakannya, Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar." Lalu Nabi berkata kepada para sahabat, "Apakah kalian tahu apa itu kautsar?" Para sahabat menjawab, "Allah dan Rasulnya lebih mengetahui." Lalu kata Nabi, Kautsar itu adalah suatu sungai yang Allah telah menjanjikan kepadaku akan memberikannya. Di dalamnya ada kebaikan yang banyak, dan Kautsar adalah telaga yang akan melewatinya, mendatanginya oleh umatku nanti di hari kiamat. Langsung saja surah Al-Kautsar ayat yang pertama. Surah ini ada 3 ayat. Ayat yang pertama, Inna a'tainakal kautsar. Sungguhnya kami telah memberikan kepadamu Al-Kautsar. Inna a'tainaka ya Muhammad, sungguhnya kami telah memberikanmu wahai Muhammad Al-Kautsar, akan Al-Kautsar. Huwa nahrun fil jannati au huwa hauduhu taridu alaihi ummatuhu. Dia Kautsar yaitu sungai di surga, atau dia Kautsar itu telaga di surga yang akan datang oleh umat Nabi pada Kautsar itu, kepada telaga itu. Wal kautsaru al khairul katsiru minan nubuwati wal qur'ani wasyafa'ati wa nahwiha. Al-Kautsar yaitu kebaikan yang banyak, jenisnya yaitu dari diantaranya kenabian, Al-Quran, dan syafaat dan seumpamanya. Simpulkan dari penafsiran tersebut bahwasanya definisi Al-Kautsar di sini ada 3. Yang pertama yaitu sungai di surga. Yang kedua yaitu telaga yang akan mendatanginya oleh umat Nabi Muhammad. Mana banyak pendapat bahwasanya telaga itu ada yang
ulama berkata sebelum surga, ada yang berkata setelah masuk di surga. Yang wajib kita meyakini bahwasanya Nabi Muhammad itu mempunyai telaga di surga. Masalah tempatnya di sebelum surga atau setelah masuk surga itu tidak ada kewajiban untuk diyakininya. Yang ketiga yaitu pengertian Kautsar itu kebaikan yang banyak yang Allah telah berikan pada Nabi, berupa kenabian, berupa Al-Quran, berupa syafa'atul uzma nanti di hari kiamat dan selainnya. Lanjut ke ayat kedua, fasholli li rabbika wanhar, maka salatlah pada Tuhanmu, maka dirikanlah salat pada Tuhanmu. Salat Aidil Nahri, salat Aidil Nahr atau salat Aidil Adha, yang mana salat tersebut sunnah muakkadah, dilakukan, disunnahkannya berjamaah dan boleh juga sendiri. Wanhar, dan sembelihlah, sukakah hewan kurban. Ketika selesai salat Aidil Adha, sunnahkan untuk menyembelih kurban. Bagi yang mampu disunahkan untuk berkurban. Dan hewan kurban ini dibagikan pada sepertiga untuk orang yang punya, sepertiga untuk orang miskin, sepertiga untuk orang yang kaya. Di sini diiringkan antara perintah sholat dan perintah kurban, yang mana di dalam kurban itu ada acara untuk memberikan makan, ada tujuan untuk memberikan makan, yang mana bermakna bahwasanya harus diprioritaskan antara melaksanakan hak-hak Allah dan hak-hak hamba. Yang mana di sini hak Allah adalah melaksanakan sholat, kita melaksanakan kewajiban untuk sholat. Yang kedua, hak hamba adalah kita berbagi, kita memberi makan kepada yang membutuhkan. Lanjut ke ayat yang ketiga, inna syani'aka huwal abtar, sungguh orang yang membencimu wahai Muhammad, ay mubghiduka, maksudnya orang yang membenci Nabi Muhammad, huwal abtar, itu orang yang terputus, adalah orang yang terputus. Al-munqati'u an kulli khairin aw al-munqati'u al-'aqba, itu orang yang terputus dari setiap kebaikan atau orang yang terputus keturunannya. Nazalat fil 'As bin Wa'il, surah ini, ayat ini turun kepada tentang 'As bin Wa'il. Samman Nabiyya sallallahu alaihi wasallam abtara 'inda mautihi ibnihi Al-Qasim. Al-'As bin Wa'il menamai Nabi, menyebut Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang terputus, dengan orang yang terputus ketika meninggal dunia anak Nabi, yaitu Al-Qasim. Yang mana ketika Al-Qasim bin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, ketika meninggal, dalam tafsir Sawi dikatakan umurnya 2 tahun, yang mengatakan umurnya 17 bulan. Lalu Al-As bin Wa'il mencaci mencela Nabi sebagai orang yang terputus keturunannya, sebagai orang yang keturunannya cepat matinya ketika masih kecil. Lalu Allah membantah perkataan dia dan menegur Al-As bin Wa'il dengan ayat ini, sungguhnya orang yang membencimu Muhammad itulah yang terputus, itulah yang terputus dari kebaikan. Malahan Al-As bin Wa'il yang terputus dari kebaikan, bukanlah Nabi yang terputus dari keturunan. Al-Qasim ini termasuk anak pertama Nabi dari 7 anak Nabi. Pertama anak Nabi Al-Qasim, yang kedua Abdullah yang diberi lakab dengan Thayyib dan Thahir,
yang ketiga yaitu Ibrahim, yang keempat Zainab, yang kelima Ruqayyah, yang keenam Fatimah, dan yang ketujuh Ummu Kulthum. Semua anak Nabi dari Khadijah kecuali Ibrahim dari Maria Qibtiyah, yang mana semuanya meninggal ketika masih kecil kecuali Fatimah. Sayyidatina Fatimah yang hidup sampai tua dan akan melahirkan turunan Nabi sampai hari kiamat. Semua hikmahnya adalah agar orang tidak menyangka, agar tidak ada Nabi setelah Nabi Muhammad. Makanya Allah mewafatkan semua anak Nabi kecuali Fatimah yang panjang umurnya. Mungkin sekian dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.